kehidupan dan penyaliban Yesus. Kita akan buka sama-sama dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau sejenak kita mau merenungkan tentang siapakah Tuhan Yesus, maka kita sadar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang memperkenalkan dirinya 2000 tahun yang lalu sebagai manusia. Dan menurut kesaksian Injil Matius, manusia itu diberi nama Yesus. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat yang baru saja kita baca, kita mengerti bahwa keberadaan Yesus itu tak tertandingi oleh siapapun juga di dunia ini. Apa yang dipunya oleh Yesus tidak tertandingi dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Dia begitu luar biasa, dia begitu hebat, dia begitu ajaib dibandingkan dengan kehidupan kita manusia seperti bumi dan langit jauhnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bagian ayat ini, Yesus datang untuk menjadi miskin oleh karena kita. Ini sesuatu hal yang biasanya orang dari miskin menjadi kaya, tetapi Yesus kebalikannya, dari yang super kaya menjadi amat sangat miskin. Alasan daripada kemiskinan daripada Yesus adalah untuk menjangkau semua manusia. Jadi kita tahu yang dilayani oleh Yesus adalah orang yang sakit kusta, orang yang miskin, orang yang papa, orang yang tidak punya apa-apa, mereka yang paling mengena ketika dilayani oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus hadir di tengah-tengah dunia menyentuh masyarakat yang paling bawah sampai masyarakat yang paling atas. Seperti seorang muda yang kaya, ya, sampai dengan perempuan yang sakit pendarahan, dia amat miskin. Semuanya ditampilkan di dalam Alkitab bagaimana Yesus melayani mereka tanpa ada satu perbedaan. Nah, ini menjadi satu hal yang mendorong di dalam setiap kehidupan kita untuk sungguh-sungguh berani datang kepada Tuhan. Karena apapun keberadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tidak akan pernah menolak ketika kita datang. Tangannya selalu terbuka menyambut setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat sejenak perjalanan daripada Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, ya, atau di rumah roti Bethlehem. Kita ingat kisah daripada Naomi yang meninggalkan Bethlehem. Lalu kemudian Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Kalau Bapak Ibu nanti ke Timur Tengah, ke Israel, maka ketika mengunjungi gereja tempat kelahiran Tuhan, maka di sebelahnya itu dibuat sebuah prototip atau sebuah gambaran daripada bentuk kandang daripada Tuhan ketika Tuhan Yesus dilahirkan di sana. Hari ini di mana Tuhan dilahirkan, tempatnya belum terlalu tepat kalau boleh saya katakan, tetapi memang di kota Bethlehem. Bapak Ibu Saudara,
Tuhan Yesus di Bethlehem lebih kurang 2 tahun. Ketika saat itu Herodes setelah mendengar berita dari para Majus bahwa seorang anak yang nanti akan menjadi raja dunia, dia ada lahir di Bethlehem. Dan perjalanan dari orang-orang Majus ini dari Iran, orang Majus ini adalah orang-orang imam-imam dari agama Zoroaster, agama yang menyembah matahari. Itu perjalanannya lebih kurang dari Iran sampai dengan Bethlehem itu pada saat orang Majus pergi, karena mungkin masih tanya dan melihat bintang dan sebagainya, mereka berjalan lebih kurang sejauh 1 tahun perjalanan. Itu sebuah perjalanan yang panjang, karena mereka harus melewati padang gurun, melewati banyak tempat, menghadapi banyak hal. Itu yang dihadapi oleh para Majus. Dan para Majus ini hendak mencari Tuhan sesuai dengan petunjuk bintang. Dan mereka menanyakan kepada Herodes sebagai penguasa yang ada di Bethlehem saat itu. Tetapi kita melihat bukannya mereka diberikan petunjuk yang tepat, tetapi mereka berjalan sendiri sesuai dengan petunjuk bintang. Dan setelah mereka kembali ke Iran, maka Herodes memberikan satu maklumat untuk membunuh setiap bayi yang berumur 2 tahun ke bawah, ya. Dan ketika mendengar hal itu, Yusuf dan Maria membawa Yesus untuk menyingkir sejenak ke Mesir. Sampai kemudian mereka kembali lagi dari Mesir, mereka kembali lagi ke Nazaret, ya. Sehingga Yesus disebut sebagai orang Nazaret. Dalam perjalanannya firman Tuhan mencatat dalam Lukas 2 ayat 52, ketika Yesus berumur 12 tahun, dia dibawa ke Bait Allah. Dan satu hal yang luar biasa, ketika ayah dan ibunya mencari di mana Yesus, Yesus sedang bertukar pikiran dengan ahli-ahli Taurat mengenai keberadaan kitab suci. Dan ahli-ahli Taurat mereka bingung, Yesus ini siapa? Dia belajar dari mana? Sehingga ketika Yesus menceritakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kitab-kitab Taurat, Yesus kepandaiannya melebihi daripada ahli-ahli Taurat. Nah, dari sini mereka sudah menyaksikan bagaimana Yesus itu bukan sekedar manusia biasa, ya. Ada sesuatu yang luar biasa dalam diri Yesus yang tidak dimiliki oleh manusia siapapun. Dan kita tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri, sehingga bagi Yesus terlalu paham kalau mengenai berbicara mengenai pra-eksistensi daripada keberadaan manusia maupun daripada perjalanan sejarah manusia itu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari usia 12 sampai usia 30 tahun tidak ada yang mencatat mengenai keberadaan Yesus, atau istilahnya the lost years of Jesus Christ. Dan jadi satu waktu yang hilang, mulai dari usia 12 tahun sampai 30 tahun. Jadi ada 18 tahun hidup daripada Tuhan Yesus yang sama sekali tidak terkoneksi dengan para penulis Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukannya Yesus ngumpet, bukannya Yesus pergi, tetapi ada beberapa hal yang dilakukan oleh Yesus selama masa-masa itu, karena masa-masa itu adalah masa-masa di mana Yesus mengalami pendidikan secara agamawi. Kalau Bapak Ibu Saudara ada di kompleks daripada tembok ratapan, maka di sebelah tembok ratapan itu ada seperti asrama-asrama, ada bangunan-bangunan. Maka Bapak Ibu Saudara mendapati mereka yang
godeknya itu dipelintir panjang-panjang itu, mereka adalah orang-orang Farisi yang sangat-sangat mendalami daripada kitab-kitab Perjanjian Lama. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, mereka sejak masih kecil, mereka biasanya kalau baca itu ada kelompok Farisi itu macam-macam, ternyata di sana itu ada yang doa sambil gedek-gedek ya, begini, lalu kemudian ada yang menyuarakan dengan suara keras dan ada juga yang pelan. Kalau di kompleks daripada pemakaman Raja Daud, maka Bapak Ibu Saudara akan melihat bahwa di komplek itu ada orang tua, ada orang dewasa, ada anak-anak, mereka yang setiap hari bergantian mereka membaca kitab. Tidak tahu itu entah kitab yang dibaca, kitab Taurat atau kitab Mazmur, tetapi mereka bergantian membaca dan suaranya cukup lantang ketika mereka membaca di kompleks daripada pemakaman Raja Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus setelah berusia 30 tahun tampillah Tuhan, ya. Dan yang menarik, penampilan Tuhan yang pertama justru ditulis oleh Yohanes. Jadi Yohanes ini adalah paling muda di antara semua murid-murid Tuhan. Dan Yohanes ini berusia sampai 90 tahun. Dan Yohanes ini mempunyai murid yang bernama Polikarpus yang seringkali saya kutip, dan dia menjadi uskup yang ada di Smyrna. Kisah daripada Yohanes yang luar biasa ketika dia ada di Pulau Patmos. Jadi Pulau Patmos pada masa itu adalah tempat pembuangan. Dan menurut catatan Bapak Gereja yang ditulis oleh Polikarpus, bahwa Yohanes ketika di Pulau Patmos dia mengalami penderitaan yang luar biasa, tetapi dia masih diizinkan Tuhan bertahan hidup sampai dia wafat di usia yang sangat tua. Nah, ketika Yesus sudah usia 30 tahun, dia mengawalinya dengan mengikuti undangan daripada keluarga Ibu Maria yang ada di Kana, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di Kana itu, kalau Bapak Ibu melihat itu ada beberapa sab sebenarnya, dan yang di paling bawah itu ada sebuah prasasti di mana di Kana itu adalah tempat daripada Tuhan Yesus mengadakan mujizat air menjadi anggur, dan di sana adalah yang pertama kali, karena kita harus tidak bisa melupakan jasa daripada Ibu Helena, ibu daripada Konstantin, yang membangun pada saat itu tempat-tempat yang ada sejarah hubungannya dengan Yesus, dibangun gereja oleh beliau, dan salah satunya yang ada di Kana. Dan di sana Bapak Ibu Saudara akan mendapati ketika pertama kali tempat itu ditemukan ada sebuah prasasti begitu, tapi itu sudah bersap-sap ya, sampai yang paling bawah bisa melihat pertama kali ketika gedung itu mulai dipakai. Nah, Bapak Ibu Saudara, mujizat yang dilakukan oleh Yesus di Kana adalah air yang diubah menjadi anggur. Ini satu hal yang menarik. Bagaimana Yesus pertama kali justru tampil di sebuah acara keluarga, acara pernikahan. Dan pernikahan yang ada di Kana ini kalau boleh saya katakan hampir saja terjadi sebuah tragedi, ya. Mengapa? Karena di tengah-tengah perjamuan yang sedang berlangsung, karena tradisi orang Yahudi perjamuan itu berlangsung selama 7 hari. Baru pada hari yang ketiga ketika Yesus hadir, artinya masih ada 4 hari, anggurnya habis. Dan ketika pengawas daripada pesta itu dia mulai tanya sana sini, dia menjadi bingung. Akhirnya oleh perintah daripada Ibu Maria, Yesus supaya melakukan sesuatu. Dan kemudian Yesus menyuruh para perempuan ini untuk mengisi buyung. Jadi buyung yang dipakai untuk anggur Yesus tidak mau pakai,
tetapi Yesus pakai buyung yang lebih besar. Dan buyung itu adalah tempat ketika orang akan masuk ke rumah, mereka cuci kaki, cuci tangan. Itu yang dipakai oleh Yesus untuk mengadakan mujizat air menjadi anggur. Bapak Ibu Saudara, dari sini kita boleh melihat apa yang tidak dipandang oleh orang, apa yang tidak diperhatikan oleh orang. Justru ketika di tangan Yesus, maka tempayan yang berisi air untuk orang boleh cuci kaki, cuci tangan, itu menjadi wadah yang istimewa. Mengapa? Karena dari sana Yesus mengubah air menjadi anggur yang paling nikmat. Anggur yang biasanya digunakan pada awal-awal ketika pesta itu mulai. Nah, dari sini kita boleh melihat bagaimana perhatian Yesus terhadap keluarga Kristen. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau melihat kisah daripada Yesus dan segala mujizatnya, itu ada di dalam kitab Injil. Artinya dalam bahasa Yunaninya itu adalah euangelion, kabar sukacita yang sangat besar sekali. Mulai dari kelahiran, mulai dari pelayanan, kematian, sampai dengan kebangkitannya. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus disalib, lalu kemudian diturunkan, lalu kemudian dibawa dikubur, ada satu hal yang luar biasa, dan hal itu dipegang oleh banyak orang sampai hari ini. Saya ingat ketika semester terakhir, ketika mengadakan kegiatan Paskah di alumni saya Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, kita membuat satu ibadah dengan tema kubur kosong, dusta pun menyebar. Bagaimana di sana ketika Yesus dimasukkan di dalam kubur, dan imam-imam tahu bahwa seperti mereka selalu mengutip apa yang dikatakan oleh Yesus pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Sehingga saat itu imam-imam, ahli-ahli Taurat, mereka membayar banyak orang, beberapa orang ya yang boleh ada di sana, untuk boleh memberitahu bahwa mayat Yesus tidak bangkit, tetapi dicuri oleh murid-muridnya. Dan berita ini menjadi berita yang tersebar sampai dengan hari ini. Saudara-saudara, sebagai kabar sukacita, kita harus sadar bahwa kehadiran daripada Yesus itu selalu ada yang berubah di tempat itu. Saya mencatat ada beberapa hal di sana. Ada seorang laki-laki di tepi kolam Bethesda yang lumpuh selama 30 tahun, ya. Dia 30 tahun dia di tepi kolam Bethesda, dan sewaktu-waktu dia menunggu air itu bergejolak, lalu kemudian dia masuk di sana. Ada satu keyakinan bahwa mereka yang masuk pertama kali maka dia akan sembuh. Tetapi laki-laki itu dia tidak pernah punya kesempatan. Tetapi ketika Yesus melihat, Yesus menawarkan apakah dia mau sembuh, dan Yesus menyatakan mujizatnya. Yang lainnya adalah perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dan ketika perempuan ini berkata, asalku jamah jubahnya saja, aku menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu adalah hal-hal yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Saudara bisa bayangkan orang yang sakit pendarahan 12 tahun dan pendarahannya itu terus meleleh, artinya dia menunggu mati kalau boleh saya bilang. Tetapi berbeda ketika perempuan ini mendengar tentang Yesus dan dia mencari Yesus dan dia menjamah Yesus, maka 12 tahun itu menjadi bilangan di mana dia mengalami penderitaan dan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa pada saat itu ada banyak orang sakit yang tidak tertangani, banyak orang yang menderita yang tidak tertangani. Tetapi ketika Yesus hadir, memberikan harapan kepada mereka untuk mendapatkan pertolongan dan kesembuhan daripada Tuhan. Nah, kita ingat bagaimana
kisah daripada perempuan Samaria, ya. Seorang perempuan yang boleh saya katakan adalah perempuan ya, kategori perempuan nakal gitu kira-kira. Karena dia mempunyai suami 7 dan suaminya yang terakhir itu pun juga bukan suami yang sah. Jadi istilahnya suami daripada orang lain. Bagaimana Yesus datang, bagaimana Yesus menyelesaikan masalah daripada perempuan ini sehingga dia bisa diterima kembali oleh masyarakat, dan firman Tuhan mengatakan perempuan ini membawa orang satu kampung untuk datang dan percaya kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Dari seorang yang berdosa, dari seorang yang tidak pernah memberitakan kebenaran, dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang paling luar biasa kisah daripada Tuhan itu adalah kisah daripada penyalipannya. Lebih kurang ada 175 kali yang berkaitan dengan kematian daripada Tuhan ditulis oleh Perjanjian Baru. Bapak Ibu Saudara, penyalipan Yesus kalau boleh saya katakan itu adalah satu bentuk rasa frustasi daripada ahli-ahli Taurat dan imam-imam yang ada di bawah penjajahan daripada Romawi. Ketika Yunani mulai bangkit dengan Alexander Agung, dia mulai menjajah termasuk Israel ya, termasuk di Yerusalem. Lalu kemudian dari Yunani bangkitlah kemudian dari Romawi. Dan Romawi menindas daripada orang-orang Israel begitu luar biasa. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus berada di situasi yang sulit, di situasi yang sukar. Sehingga kehadiran daripada Yesus itu menjadi kabar sukacita yang besar sekali. Dan sempat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, banyak orang di sana yang hendak mengangkat Yesus sebagai raja. Tetapi Yesus menolak, dan Yesus katakan bahwa yang akan dibangun oleh Tuhan bukan kerajaan di dunia ini. Tetapi orang banyak tidak begitu tahu, orang banyak tidak begitu sadar tentang apa yang dikatakan oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyalipan daripada Yesus diawali ketika Tuhan berdoa di Taman Getsemani. Ada satu doa yang terkenal di sana adalah, "Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu." Ini adalah sebuah puncak pergumulan daripada Tuhan. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Tuhan tahu apa yang akan menimpa di dalam kehidupannya. Dan Tuhan menyerahkan diri. Saudara, ketika Yesus menyerahkan diri, Yesus dibawa ke imam besar Kayafas. Dari sana kemudian Yesus setelah dipukul dibawa kepada Pilatus. Pilatus bilang ini Yesus berada bukan di wilayahnya tapi di wilayah Herodes. Yesus dibawa ke Herodes, dipukul, lalu kemudian dibawa ke Pilatus lagi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik adalah ketika di rumah imam besar Kayafas. Jadi di imam besar Kayafas itu di bawah meja, di depan meja makannya itu ada lubang yang cukup besar. Dan orang yang sebelum dia dibawa ke pemerintah Romawi, maka orang itu akan dibawa kepada imam besar. Dan ketika imam besar itu melihat, barulah orang yang di dalam itu dibawa keluar. Dan pada saat Yesus dibawa ke sana, dia sudah dicambuk. Lalu kemudian imam besar melihat itu ada Yesus. Lalu kemudian terjadi sebuah dialog. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat itu masih ada sampai sekarang. Dan yang menarik, di keliling daripada tembok di tempat daripada Kayafas itu ada bercak-bercak darah. Dan bercak-bercak darah itu tidak hilang sampai hari ini. Dan tempat itu setelah Yesus tidak pernah dipakai lagi karena Romawi
membumi hanguskan daripada tembok Yerusalem. Jadi kalau itu ada tanda ada bercak darah, itu adalah bercak darah daripada Yesus. Nah, ketika saya di sana, saya boleh melihat bahwa bercak darah itu berbentuk seperti orang begitu. Dan saya ketika melihat di sana, saya tidak dapat menahan air mata saya. Saya merenung begitu luar biasa dan saya coba membayangkan apa yang dialami oleh Yesus pada waktu itu. Dan itu kalau saudara ke sana, maka saudara akan melihat bahwa itu adalah satu tempat, kalau boleh saya katakan, tempat yang sangat menyayat hati. Dan setelah dari situ dibawa kepada Pilatus ke Herodes, dibawa kembali kepada Pilatus, lalu kemudian Yesus disalibkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang menarik tempat daripada Yesus disalib itu adalah sebuah persimpangan jalan. Jadi bukan di atas bukit ya, tapi di sebuah persimpangan jalan yang mungkin datarannya agak tinggi. Dan tempat itu adalah tempat di mana pemerintah Romawi menetapkan sebagai tempat orang untuk dihukum salib. Maksudnya tempat itu, penjahat yang disalib ditempatkan di situ supaya semua orang boleh melihat bahwa ketika dia melakukan kesalahan yang besar terhadap Romawi, maka dia akan mengalami seperti orang yang mereka lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penyaliban Tuhan diawali ketika Pilatus memerintahkan supaya membebaskan Yesus, tetapi orang-orang mengatakan salibkan dia. Dan ketika Yesus keluar daripada pengadilan Romawi sekarang sudah menjadi sempit, tetapi yang membuktikan itu adalah tempat daripada Pilatus mengadili Tuhan. Di atasnya itu ada tanda, ada tanggal ya. Dan Yesus membawa salibnya dari sana. Saudara-saudara, jalan yang dilalui oleh Yesus itu sempit, sehingga saya hanya coba membayangkan jalan yang mungkin kurang lebih, kalau dulu mungkin ya kurang lebih sekitar 3-4 meter lah kalau boleh saya bilang, dan orang berjubel di kanan kiri daripada jalan itu. Dan saya coba membayangkan orang yang ada di samping kanan kiri itu, mereka menghina Yesus, mereka meludah Yesus, mereka memukul Yesus. Ulang kali dikatakan Yesus jatuh. Dan saya hanya coba membayangkan, jadi saudara kalau di sana melewati jalan Via Dolorosa, saudara coba membayangkan kira-kira yang dialami oleh Yesus itu bagaimana, seperti apa, ya. Dan biasanya yang paling seru itu kalau kita bertemu dengan rombongan dari Korea. Mereka melewati jalan itu sambil menyanyi, sambil menangis begitu, sambil membawa salib, tetapi belakangnya itu ada gelindingannya ya. Jadi salibnya bukan salibnya Tuhan. Mereka melewati jalan Via Dolorosa itu sambil nyanyi, sambil menangis, dan mereka lakukan itu sampai prosesinya selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tempat di mana Yesus disalib, saya mempunyai keyakinan ya. Jadi itu ada di sebuah gereja. Tetapi gereja tempat di mana Yesus disalib, waktu itu gerejanya sedang dirombak, dan saya tidak sengaja saja mencoba-coba untuk berjalan-jalan di tempat itu, sampai saya di satu tempat yang kalau boleh saya katakan itu kebetulan. Dan satu tempat itu bagi saya menarik, karena di situ memang satu tempat yang sunyi ya, karena kebetulan pegawainya mungkin entah lagi kemana, tidak ada di sana. Tetapi di sana tempat itu diyakini sebagai tempat di mana Yesus disalib ya. Jadi itu kalau boleh saya bilang itu boleh dikatakan sebagai satu keberuntungan. Jadi di atas ada, di bawahnya itu pun juga ada. Jadi rupanya pada masa itu, karena kita harus ingat Yerusalem itu mengalami peperangan besar antara tentara Kristen dengan khilafah dari Muslim itu sebanyak 7 kali ya. 3 kali tentara Muslim menang dan 4 kali tentara Kristen itu menang. Jadi ketika tempat-tempat itu dikuasai oleh orang Kristen, maka ada tempat-tempat sejarah daripada Yesus itu
mereka bangun, tetapi ketika berbalik kepada Muslim, tempat-tempat itu dihancurkan. Dan ada banyak hal yang luar biasa yang boleh kita lihat di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sudah disalib, Yesus diturunkan, dan yang menarik itu adalah batu besar yang diyakini sebagai tempat di mana Tuhan Yesus diturunkan. Itu ketika kalau saudara bawa kain gitu ya, saudara gosok di atas batunya itu kain saudara pasti akan bau wangi. Wanginya itu nggak hilang-hilang. Saya sampai heran, ini batu tidak dikasih minyak tetapi digosok dengan kain, kainnya itu menjadi wangi. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus dimasukkan dalam kubur dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Yesus bangkit untuk menyatakan kemenangan. Yesus bangkit untuk menyatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, dia ketika dibangkitkan oleh Tuhan, ketika dia diangkat oleh Tuhan, dia akan menerima tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Yesus, ya. Dan kiranya renungan Paskah pagi hari ini boleh memberikan kekuatan, boleh menginspirasi kita betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya yang mengasihi Dia. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.